Karena penyesatan itu sangat berbahaya, di mana orang yang tersesat tidak mengetahui bahwa dia sudah tersesat, akan tetapi ujungnya maut. Maka berasumsi tidak atau belum tersesat adalah kebodohan. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di channel ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Oh iya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa menekan lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Subscribe itu adalah pekerjaan yang sangat mudah bagi Anda. Akan tetapi itu berdampak besar pada pengembangan channel ini. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih untuk subscribe Anda. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas menerima dan mengasihi kebenaran. Cara menghindari bahaya penyesatan di akhir zaman yang Alkitabiah. Doa dan harapan saya semoga kebenaran ini akan menolong Anda yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dapat terhindar dari bahaya penyesatan. Oke, kita lanjutkan. Ada dua masalah besar yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Khususnya pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kedua bahaya itu adalah penyesatan dan penganiayaan. Nah, sepintas penganiayaan terkesan lebih berbahaya bila dibanding dengan penyesatan. Akan tetapi pada kenyataannya, penyesatan itu jauh lebih berbahaya bila dibanding dengan penganiayaan. Kalau Anda membaca Matius 24, Tuhan Yesus menyebut kata penyesatan 4 kali di sana. Akan tetapi penganiayaan hanya Tuhan sebut sekali saja. Artinya, penyesatan ini harus mendapat perhatian lebih serius dari kita dibanding masalah penganiayaan. Tentu dua-duanya masalah serius, akan tetapi penyesatan itu jauh lebih berbahaya bila dibanding dengan penganiayaan. Nah, orang-orang yang teraniaya oleh karena imannya itu sebetulnya lebih beruntung daripada orang-orang yang tersesat. Mengapa? Alasannya adalah karena ia masih punya kesadaran dan kesempatan untuk mempertahankan imannya dengan cara tidak murtad. Ya, sejauh orang yang dianiaya oleh karena imannya itu tidak murtad dan dia tetap setia sampai mati, orang itu akan tetap selamat, bukan? Nah, oleh sebab itu, orang yang teraniaya ini sebetulnya masih jauh lebih beruntung dibanding orang yang tersesat. Orang yang tersesat malangnya tidak pernah tahu bahwa mereka sudah tersesat. Dan oleh karena itu, mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki imannya yang menyimpang itu, yang ujungnya adalah kebinasaan atau maut. Jadi, bahaya penyesatan ini adalah silent killer, diam-diam tapi membunuh. Ini sangat berbahaya dibanding dengan penganiayaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi, taruh perhatian serius sungguh-sungguh atas masalah penyesatan ini, khususnya di akhir zaman ini. Karena ini adalah masalah yang secara khusus Tuhan soroti di akhir zaman. Oke? Nah, oleh karena bahaya penyesatan itulah, Tuhan Yesus jauh-jauh hari telah berpesan dalam Matius pasal 24 ayat 4, yaitu waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Tuhan sudah memberi pesan kepada anak-anak Tuhan, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau sampai Anda tersesat juga, itu artinya Anda tidak menaruh perhatian kepada pesan Tuhan ini.
supaya waspada. Dibutuhkan kewaspadaan, keseriusan, kesungguhan untuk bisa terhindar dari bahaya penyesatan. Sekedar menjadi orang Kristen yang mengalir saja, Anda akan menjadi makanan empuk dari para penyesat. Kalau mau terhindar dari bahaya penyesatan, Tuhan berkata, waspada. Persoalan terbesar pada masalah penyesatan ini adalah orang yang tersesat tidak pernah tahu bahwa ia sudah tersesat. Itulah sebabnya pemazmur Raja Daud berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Semoga doa Daud dalam menghadapi penyesatan ini akan menjadi doa Anda juga. Kenapa? Karena orang yang tersesat itu pada dasarnya tidak pernah betul-betul sadar bahwa ia tersesat. Berbahagialah orang yang menaikkan doa seperti Raja Daud agar dirinya dibebaskan dari kesesatan. Baik, kita akan mulai membahas, mendalami masalah ini. Ada 3 topik yang kita akan bahas. Pertama, pengertian sesat. Kedua, mengapa bisa tersesat. Dan yang ketiga, cara menghindari penyesatan. Oke, kita akan bahas yang pertama. Pengertian sesat. Kata sesat berasal dari kata Yunani planao yang artinya menipu, menyesatkan, atau menyimpang. Nah, orang yang tersesat dapat dikatakan sebagai orang yang tertipu. Ini yang sangat memilukan ya. Kalau orang sudah tertipu atau tersesat itu, dia akan menganggap yang benar salah, yang salah benar. Nah, yang oleh karena itu mereka tidak mengerti fakta yang sebenarnya atau kebenaran. Ya, karena tertipu, maka mereka tidak mengerti fakta yang sebenarnya atau kebenarannya. Nah, akibatnya meskipun orang yang tersesat itu punya iman, tapi iman yang timbul dalam diri orang itu adalah iman yang menyimpang. Maksudnya imannya tidak sesuai dengan maksud yang diutarakan oleh Alkitab pada nats yang dia pahami itu. Nah, kita akan melihat contoh kasus orang yang tersesat itu, orang-orang Saduki ya. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, Tuhan mengomentari orang Saduki itu sebagai berikut. Yesus menjawab mereka, kamu sesat ya, kepada orang Saduki ini Tuhan berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29 menyatakan bahwa, kata Tuhannya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti. Jadi orang yang tersesat itu, ia tidak mengerti apa yang terkandung dalam kitab suci. Kalau dia punya pengertian, pengertiannya menyimpang. Itu pengertian yang salah, pengertian yang keliru sebagai akibat penyesatan itu. Jadi kesesatan membuat orang tidak mengerti. Kita akan pelajari contoh dari orang Saduki ini. Orang Saduki adalah orang yang tersesat ya, atau tertipu, dan oleh karena itu mereka tidak mengerti Alkitab. Itu yang kata Tuhan, kamu tidak mengerti, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi orang yang tersesat tidak mengerti kitab suci. Meskipun dia membaca, meskipun dia berusaha memahami. Akan tetapi dia tidak mengerti. Penyebabnya apa? Karena sudah disesatkan. Sehingga kebenaran atau duduk perkara, suatu permasalahan yang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah benar-benar bisa dipahami. Alias tidak mengerti. Kalaupun punya pengertian, pengertiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, yang kedua, orang Saduki ini adalah orang yang percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Tentu saja ini suatu kepercayaan yang menyimpang, bukan? Alkitab menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Dengan menyebut itu, Allah sedang menyatakan bahwa Abraham, Yakub, Ishak itu hidup, mereka tidak mati. Dan di akhir zaman pun mereka akan dibangkitkan. Jadi, menurut Alkitab, kebangkitan itu ada. Tapi orang Saduki, ya, tokoh-tokoh penting dalam keagamaan bangsa Israel atau orang Yahudi di zaman itu, mereka ternyata punya iman yang lain. Punya pengertian yang lain, yaitu pengertian yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Alkitab, di mana mereka percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Oke ya.
Nah, selanjutnya yang nomor 3 yang saya sampaikan adalah, dalam posisinya yang tersesat itu, orang Saduki ini berusaha membuktikan bahwa Yesus, Tuhan Yesus, yaitu orang yang tidak sealiran dengan mereka ya, itu salah. Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang mereka pikir sangat sulit untuk dijawab. Ya tentu ada tahu ya, ada satu pertanyaan di antara mereka, ada seorang istri dengan punya 7 suami dari 7 bersaudara. Lantas nanti di akhir zaman, istri siapa itu? Pertanyaan ini mereka rancang karena pada dasarnya mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Dan atas pertanyaan itu Tuhan berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Kenapa tidak mengerti? Kan dia bisa baca, tahu ABCD. Kenapa tidak mengerti? Karena sudah tersesat. Telah dimasuki paham-paham lain, sehingga dengan paham itu, meskipun membaca nats yang sama, maka pengertiannya jadi berbeda. Nah, jadi ada 3 hal penting dari orang yang tersesat atau orang yang terikuti. Yang pertama, dia tidak mengerti Alkitab, walaupun dia membaca. Nah, kalaupun dia punya iman, imannya menyimpang. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan maksud Alkitab. Dan yang ketiga, biasanya nih, orang yang tersesat itu menganggap orang lain yang salah, bukan dirinya. Orang lain yang tersesat, bukan dirinya. Jadi inilah yang sangat memilukan, yang sangat mengerikan sebetulnya. Karena firman Tuhan berkata, ada orang yang menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Nah, orang yang tersesat adalah contoh manusia yang seperti itu. Dia anggap apa yang dipercaya benar, tapi ujungnya kebinasaan. Itu bahaya dari penyesatan. Satu bahaya yang jauh lebih berbahaya. Ya, satu bahaya yang jauh lebih mengerikan maksud saya dibanding dengan penganiayaan. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas bagian yang kedua, mengapa orang bisa tersesat. Ya, minimal ada 3 alasan mengapa seseorang bisa tersesat. Kalau Anda menemukan lebih dari 3 ini, ya puji Tuhan. Tapi saya menyampaikan yang 3 hal ini saja ya. Minimal ada 3 alasan mengapa orang bisa tersesat. Pertama, yaitu kanak-kanak rohani. Maksudnya apa? Maksudnya ya mudah dibodohi. Kalau yang ngomong, yang khotbah, yang mengajar itu orang yang terlihat sukses, orang yang terlihat hebat, orang yang punya berbagai pengalaman yang wow, maka apapun yang dikatakan orang itu pasti dianggap benar. Kenapa? Karena dia kanak-kanak rohani. Karena kekanak-kanakan rohani itulah dia mudah dibodohi, mudah ditipu, mudah disesatkan. Apalagi ketika penyesatnya itu luar biasa. Nah, yang kedua, penyebab dari kesesatan adalah hati yang kepahitan. Maksudnya, orang yang hatinya kepahitan itu mudah dipengaruhi roh jahat atau roh penyesat itu sendiri ya, dalam arti ada celah. Hampir semua ya tokoh penyesat itu punya background kepahitan ini. Karena kepahitan itulah dia memimpin pergerakan. Dan kemudian di dalamnya roh jahat ikut nimbrung dan menyesatkan mereka. Karena ada celah di hidup mereka yang tidak hanya mengizinkan roh Allah bekerja, tapi juga roh lain bekerja. Anda bisa pelajari itu di banyak peristiwa. Saya tidak membahas itu lebih dalam karena fokusnya bukan itu. Dan yang ketiga, yaitu alasan yang ketiga mengapa orang bisa tersesat ya, yaitu tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, dalam konteks membahas akhir zaman ini, saya hanya akan membahas yang ketiga ini, yaitu tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Mari kita lihat nats Alkitab. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat 12 berkata sebagai berikut. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Perhatikan yang saya beri tanda kurung ini, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka apa? Mereka percaya akan dusta, percaya pada ketidakbenaran. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini nas Alkitab membahas tentang akhir zaman, membahas tentang kemunculan si pendurhaka, si antikris, yang kemunculannya adalah pekerjaan dari si iblis, yang mana waktu antikris muncul akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dan berbagai perbuatan-perbuatan tipu daya lainnya yang akan menjebak orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Siapa orang-orang yang harus binasa itu? Yaitu orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, oleh karena mereka tidak menerima dengan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, inilah ayat ini berkata, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena mereka menolak menerima dan mengasihi kebenaran yang Allah berikan kepada mereka, maka kemudian Allah mengizinkan kesesatan menyesatkan mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa dihukum dengan clear, dengan jelas atas dasar kesalahan mereka. Kesalahan pokoknya adalah bukan masalah mereka menerima kesesatannya itu. Kesalahan pokoknya adalah karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Kata lainnya, mereka menolak, menerima, dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Justru sebaliknya, mereka percaya akan dusta atau percaya pada ketidakbenaran. Nah, ini yang perlu Anda hati-hati ya, yang hidup di akhir zaman, yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena bagian dari pekerjaan iblis pada waktu memunculkan si antikris, si pendurhaka keji itu adalah ia akan disertai dengan tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang palsu yang akan menyasar, yang akan mempesona, memperdaya, dan menipu, atau dengan kata lain menyesatkan orang-orang yang harus binasa itu. Siapa orang-orang yang harus binasa itu? Yaitu mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Dan karena tidak menerima mengasihi kebenaran inilah mereka akibatnya menerima kesesatan atau mempercayai yang tidak benar, mempercayai dusta dan kebohongan. Dan oleh karena itu, orang itu layak dan pantas untuk dihukum. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih, taruh perhatian sungguh-sungguh. Kalau Anda bertanya apa penyebab yang paling mengerikan dari bahaya penyesatan di akhir zaman, penyebabnya adalah banyak orang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Justru sebaliknya, mereka mempercayai ketidakbenaran, mempercayai dusta dan kebohongan. Dan oleh karena itu, maka ini menjadi sangat berbahaya sekali. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak pernah mendengar kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka itu. Mereka mendengar tetapi tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang mereka dengar itu. Itulah penyebab terjadinya penyesatan atas hidup mereka. Kalau Anda dengar firman Tuhan, walaupun firman Tuhan yang Anda dengar, jangan serta-merta Anda anggap itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena pekerjaan penyesatan itu disertai dengan tipu daya. Dan bahkan penyesatan itu menipu orang-orang benar sekalipun, orang-orang pilihan sekalipun. Dan oleh sebab itu Anda perlu berjaga-jaga, berwaspada apakah yang Anda dengar itu kebenaran atau bukan. Kenapa? Karena banyak orang mendengar, mereka pikir kebenaran, padahal bukan. Pertanyaan terbesar dari kasus ini adalah, pertanyaannya begini, mengapa mereka menolak kebenaran tapi menerima dusta? Memangnya ada orang yang begitu gila, yang begitu bodoh, yang begitu halu barangkali ya, sehingga secara sadar mereka menolak kebenaran, malah menerima yang tidak benar. Nah, persoalannya bukanlah karena mereka secara sengaja dan terang-terangan mereka menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran, tidak mau mengasihi kebenaran, malah menerima dusta. Persoalannya adalah kebanyakan
mereka tidak mengetahui kebenaran itu. Waktu mereka dengar, mereka tidak tahu itu yang benar. Bahkan mungkin mereka pikir itu yang salah. Karena penyakit di akhir zaman adalah orang hanya suka mendengar apa yang mereka sukai. Kalau mereka mendengar apa yang mereka tidak sukai walaupun benar, itu akan dianggap tidak benar. Kalau mereka mendengar apa yang mereka sukai walaupun tidak benar, mereka anggap benar. Inilah bahaya terbesar di akhir zaman. Orang tidak mengetahui kebenaran. Orang cuma mencari apa yang menyenangkan, menguntungkan, dan membawa kebahagiaan di hati mereka yang sesaat itu. Dan karena itu, orang-orang seperti itu sedang terancam pada atau oleh bahaya penyesatan di akhir zaman. Anda tentu mengerti kan ada ungkapan, tidak kenal maka tidak sayang. Kenapa orang tidak menerima dan mengasihi kebenaran? Mereka tidak mengenali. Mereka tidak tahu bentuk kebenaran itu seperti apa. Oke? Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Tuhan berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dengan catatan kalau kamu adalah murid-Ku, kata Tuhan. Nah, dengan Anda menjadi murid Tuhan, yang sungguh-sungguh baru Anda bisa mengetahui kebenaran. Nah, sekarang ini ada banyak orang Kristen tidak punya kualitas murid. Mereka cuma punya kualitas penggembira. Asal percaya, asal senang, asal hura-hura, asal rame-rame, tapi tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan kebenaran. Karena itu mereka tidak mengetahui kebenaran. Dan karena mereka tidak mengetahui kebenaran, mereka tidak menerima kebenaran yang tidak mereka ketahui itu. Tak kenal, maka tak sayang. Sekiranya mereka betul-betul tinggal tetap di dalam firman Tuhan dan benar-benar menjadi murid Tuhan, orang itu akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena kualitas kekristenan yang mengalami banyak kemerosotan di akhir zaman ini akan menjadi bahaya tersendiri, bahaya yang serius terhadap orang-orang tertentu yang dengan mudah akan ditelan oleh penyesat-penyesat itu di akhir zaman ini. Oke ya, jadi mereka menolak kebenaran karena mereka tidak mengetahui kebenaran itu. Tak kenal, maka tidak sayang. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kebenaran itu apa? Sehingga ada orang Kristen sekalipun, ada yang sampai tidak tahu apa itu kebenaran, dan karena itu mereka bisa tersesat. Kita akan membahas kebenaran itu apa menurut Alkitab. Adalah penting mengetahui konsep dasar kebenaran menurut Alkitab agar kita mengetahui kebenaran yang dimaksud oleh Alkitab. Oke, kita lanjutkan. Nah, kata kebenaran berasal dari kata Yunani aletheia yang artinya duduk perkara yang nyata yang masih harus dibuktikan dengan kenyataan dan pernyataan-pernyataan yang dipakai oleh para pihak dalam sebuah pengadilan. Ada dua kata kebenaran dalam Alkitab ya. Yang pertama dikaioma dan yang kedua aletheia ini. Dikaioma itu kebenaran dalam konteks pembenaran. Seseorang dibenarkan oleh karena Tuhan. Tapi ini dalam konteks kebenaran itu sendiri, yaitu memahami duduk perkara suatu persoalan secara nyata. Apa adanya, kata ini adalah satu kata yang digunakan di dunia pengadilan pada masa itu, yaitu suatu proses untuk mencari tahu duduk perkara persoalan itu secara nyata. Nah, demikianlah kalau Anda ingin mengetahui kebenaran, yaitu Anda harus mengetahui duduk perkara kebenaran itu secara nyata, harus jelas dan gamblang, dan bahkan harus masuk akal. Apa-apa yang tidak jelas, tidak gamblang, tidak masuk akal, yaitu bukan kebenaran. Apalagi kalau cuma asumsi, fantasi, dan halusinasi. Wah, itu lebih celaka lagi kalau dipercaya. Kebenaran tidak seperti itu. Singkatnya, kebenaran adalah permasalahan yang jelas duduk perkaranya melalui
proses pembuktian yang masuk akal. Artinya, segala sesuatu yang tidak jelas dan tidak masuk akal bukanlah kebenaran. Nah, misalnya ya, ini contoh ya, ada suatu ajaran mengatakan vaksin adalah tanda binatang. Ini hanya contoh saja karena kita bahas kasus akhir zaman, dan vaksin sebagai tanda binatang adalah bagian dari pengajaran akhir zaman. Jadi saya pilih ini sebagai contoh kasus saja. Nah, misalnya ada pengajaran vaksin adalah tanda binatang. Maka ajaran ini harus menunjukkan duduk perkaranya dengan jelas. Yang berhubungan dengan vaksin adalah tanda binatang. Tidak boleh main klaim, main tuduh, main buat pernyataan tanpa ada proses pembuktian. Kenapa? Apa-apa yang tidak ada proses pembuktian itu namanya bukan kebenaran. Kenapa? Ya tidak benar-benar nyata kan. Oke, nah jadi misalnya vaksin adalah tanda binatang, maka untuk menerimanya sebagai kebenaran, maka pertama ia harus melewati atau bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu untuk menerima vaksin adalah tanda binatang, maka yang pertama adalah harus bisa menjelaskan, ya yang menyampaikan ini ya, harus bisa menjelaskan dan membuktikan siapa binatang yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi kalau misalnya gini, kalau seseorang belum tahu siapa binatang yang dimaksud Alkitab ini berdasarkan pembuktian yang jelas dan masuk akal, maka pada tahap ini saja materi ini sudah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Kenapa? Kalau tidak bisa membuktikan siapa binatang yang dimaksud Alkitab itu artinya sudah tidak bisa benar. Kalau hanya main tuduh, main klaim, semua orang bisa itu. Tidak dibutuhkan kecerdasan, tidak perlu belajar untuk bisa membuat pernyataan itu. Tapi untuk bisa mengajarkan sesuatu, serius ya, Anda butuh kecerdasan tertentu. Harus bisa menjelaskan dan membuktikan siapa binatang yang dimaksud oleh Alkitab itu. Nah, kalau bisa menjelaskan ini secara gamblang, maka kita ajukan pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah, harus juga bisa menjelaskan dan membuktikan, dalam arti kata memberi contoh penerapan tanda binatang itu yang dalam bahasa aslinya adalah karakma itu ya. Nah, penerapan karakma pada zamannya dulu waktu kata ini disebut seperti apa contohnya? Kenapa itu penting? Karena itu akan menjadi perbandingan ya, atau akan dijadikan sebagai perbandingan penerapannya pada masa kini. Kalau contoh penerapan pada masa lalu dan contoh penerapan pada masa kini nggak nyambung, ya artinya tidak benar. Nggak connect. Wong aslinya tidak paham, bagaimana dia bisa mengerti ya konteksnya. Dia tidak paham yang aslinya, bagaimana dia bisa menyampaikan kebenarannya. Kalau nggak tahu aslinya, ya nggak bisa menyampaikan kebenaran. Tapi kalau penerapan karakma di masa lalu dan apa yang disampaikan di masa kini connect, nah itu masuk akal. Itu ada hubungan yang jelas antara tanda binatang, penerapannya di masa lalu dan di masa kini. Maka siapapun yang mengajarkan vaksin adalah tanda binatang, ia harus bisa menjelaskan dan membuktikan. Dalam arti kata memberi contoh penerapan tanda binatang atau karakma itu pada zamannya. Jadi zaman dahulu itu apa? Tanpa penerapan contoh pada zaman dahulu, kemudian Anda klaim ini, nah itu namanya sedang berasumsi. Kalau tidak mau dikatakan sedang berfantasi. Ya. Oke? Nah, seandainya sudah bisa nih membuktikan, oh karakma itu contohnya begini, nah tanda binatangnya sekarang tuh ini, klop, nah, anggap itu klop. Kalau itu sudah klop, maka kita ajukan pertanyaan yang ketiga, yaitu harus bisa menjelaskan dan membuktikan hubungan langsung antara vaksin dengan tanda binatang. Jadi tanda binatang dulu itu seperti apa? Vaksin itu seperti apa? Cocok nggak? Sama nggak? Nah, kemudian kalau ini sudah sama, ini itu terhubung nggak langsung dengan binatang yang dimaksud oleh Alkitab itu? Jika hubungan ini tidak dapat dijelaskan, dibuktikan dengan jelas dan nyata serta masuk akal, itu bukan kebenaran. Menerima pengajaran yang tanpa disertai bukti, contoh, penelusuran, ya, data-data yang jelas,
maka Anda hanya sedang menerima asumsi atau mungkin fantasi, bahkan mungkin adalah halusinasi. Suatu kebenaran, duduk perkaranya harus jelas dan masuk akal. Segala sesuatu yang tidak jelas dan tidak masuk akal bukanlah kebenaran. Oke? Kita lanjutkan. Nah, jadi jika tidak bisa menjawab 3 pertanyaan di atas dengan jelas dan masuk akal, artinya itu bukanlah kebenaran. Mungkin hanya asumsi atau fantasi semata. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perlu saya sampaikan beberapa keterangan tambahan sehubungan dengan kebenaran tadi ya, pengajaran yang dianggap sebagai kebenaran. Nomor 1, jangan langsung menerima suatu ajaran yang duduk perkaranya tidak jelas dan tidak masuk akal sebagai kebenaran atau menganggapnya benar. Akan tetapi, dalamilah terlebih dahulu ajaran itu sampai duduk perkaranya jelas dan masuk akal. Jadi, respon Anda kalau mendengar firman Tuhan itu harus meneliti, mendalaminya terlebih dahulu sampai itu jelas dan masuk akal. Ada bukti-buktinya, ada penalarannya. Tanpa proses itu, suatu kebenaran bukanlah kebenaran. Nomor 2, ketahuilah bahwa menerima dan mengasihi ajaran yang duduk perkaranya tidak jelas dan tidak masuk akal sebagai kebenaran adalah penyebab kesesatan. Penyebab seseorang bisa tertipu. Tidak jelas, tidak masuk akal, kok dipercaya? Kan salahnya sendiri. Orang seperti itu akan tertipu. Dia pikir benar, ujungnya salah. Dia pikir lurus, ujungnya kebinasaan. Jadi ini perlu keseriusan Anda hidup di akhir zaman ini. Perlu usaha sungguh-sungguh. Selanjutnya, keterangan ketiga adalah segala sesuatu yang duduk perkaranya tidak jelas dan tidak masuk akal pasti bukan kebenaran. Biasanya itu baru berupa asumsi atau fantasi dan bahkan mungkin halusinasi. Ya, Anda bisa mencari, googling apa arti fantasi, asumsi, dan halusinasi ini supaya paham betul perspektifnya. Oke, kita lanjutkan. 4, orang yang tersesat adalah orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, tetapi sebaliknya mereka justru menerima dan mengasihi asumsi, fantasi, dan halusinasi itu. Itulah ngerinya. Asumsi, fantasi, halusinasi dianggap kebenaran. Apa enggak cilaka? Tapi terjadi mujizat, Pak. Ya kan tadi sudah dibilang. Munculnya Astigris akan disertai mujizat, tanda-tanda ajaib, tapi palsu. Bukan dari Tuhan. Meskipun terlihat ada mujizat. Mujizat itu bukanlah tanda kebenaran. Kebenaran itu ada buahnya. Buah-buah kebenaran. Mujizat itu tujuan utamanya yang dari Tuhan adalah membuat seorang percaya kepada Tuhan. Bukan untuk membuktikan sesuatu benar atau tidak. Itulah sebabnya iblis menggunakan mujizat sebagai sarana menipu dan menyesatkan. Menipu atau menyesatkan. Nah, kalau jangan Anda berpikir bahwa yang namanya asumsi, fantasi, dan bahkan halusinasi tidak ada mujizatnya. Anda akan terkejut ada banyak pengajaran yang bersifat halusinasi, tapi mujizatnya terus terjadi. Anda bisa pelajari itu. Anda bisa googling. Hanya mohon maaf, saya tidak berani menyebut siapapun, karena saya tidak sedang menuduh siapapun. Anda yang harus belajar mencari tahu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang ketiga, cara menghindari penyesatan. Caranya adalah menerima dan mengasihi kebenaran. Mengapa? Jika tidak menerima dan mengasihi kebenaran adalah penyebab kesesatan, maka cara terbaik untuk menghindari kesesatan adalah dengan menerima
dan mengasihi kebenaran. Jelas ya? Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menerima dan mengasihi kebenaran. Ada dua langkah penting. Satu, menerima kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan menerima kebenaran itu adalah mengetahui. Sekali lagi ya, kenapa harus mengetahui? Tadi ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda akan menerimanya, menyayanginya jika Anda tidak tahu kebenarannya itu seperti apa? Kalau Anda belum tahu duduk perkaranya, Anda sudah anggap itu benar, ya Anda sudah tertipu. Akan tetapi kalau Anda mau menerima kebenaran, Anda harus betul-betul mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya saya kutip kembali ya ayat ini ya, Yohanes 8 ayat 30-32, Tuhan Yesus berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, orang-orang Yahudi ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap ya, kata tetap itu tinggal ya. Terus berada di situ, hidup di situ, hidup di firman atau menghidupi firman ini. Jika seseorang tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah muridku. Ya, baru. Kalau orang itu sudah tetap tinggal dalam firman, orang itu akan benar-benar menjadi muridnya Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen sejati. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi, kalau Anda ingin mengetahui kebenaran, maka Anda harus menempuh langkah ini. Apa itu? Menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus? Yaitu tinggal tetap dalam firman-Nya. Kalau Anda terbiasa ya mendalami, membahas, menyelidiki firman, Anda membicarakan, memperkatakan firman sedemikian rupa, bahkan sampai Anda hafal perkataan-perkataan Tuhan, maka dengan mudah Anda akan mengetahui mana kebenaran, mana ketidakbenaran. Itulah sebabnya kanak-kanak rohani, yaitu orang-orang yang tidak punya cukup pengetahuan Alkitab dengan baik, mudah tersesat, mudah tertipu, mudah diperdaya oleh hal-hal yang wow, bahkan oleh mujizat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langkah pertama, kalau Anda bertanya bagaimana caranya agar saya bisa menerima dan mengasihi kebenaran, yang pertama perlu Anda lakukan adalah mengetahui kebenaran. Dan kalau Anda bertanya bagaimana saya bisa mengetahui kebenaran itu, tinggallah tetap dalam firman Tuhan. Maksudnya apa? Hiduplah di dalamnya, baca, dalami, pelajari, selidiki, teliti. Jadilah murid. Apa sih pekerjaan murid itu? Murid itu kerjanya belajar. Kalau Anda belajar terus dengan firman Tuhan, belajar tiap hari, belajar mendalami, Anda akan menjadi murid Tuhan. Nah, orang yang seperti itu akan mengetahui kebenaran. Ada banyak orang tidak suka baca Alkitab, tidak suka mendalami Alkitab, bahkan nggak peduli dengan semuanya itu. Tetapi dia pikir dia bisa hidup dalam kebenaran. Tidak. Dia mudah ditipu, mudah tertipu. Anak-anak rohani itu makanan empuk bagi para penyesat. Kalau Anda tidak berusaha menumbuhkan iman, menumbuhkan pengetahuan firman dengan menjadi murid, artinya menjadi pembelajar firman Tuhan. Anda tidak suka belajar firman Tuhan, Anda makanan empuk bagi para penyesat. Kalau mau melindungi diri dari bahaya penyesatan di akhir zaman ini adalah, jadilah murid Tuhan. Sukalah belajar pada firman Tuhan. Tinggal tetap dalam firman Tuhan. Berada pada ruang lingkup hidupmu, pastikan berada dalam ruang lingkup firman Tuhan, jangan keluar. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Begitu Anda mendalami hal itu, Anda di level betul-betul seorang pembelajar, seorang murid Kristus, Anda akan dengan mudah mengetahui kebenaran, yaitu mengetahui duduk perkara suatu persoalan yang dikemukakan oleh Alkitab. Anda akan tahu duduk perkaranya. Anda akan mengerti asal-usulnya, pengertiannya. Apa, mengapa, bagaimana, bila mana. Anda akan bisa menjawab kalau Anda ditanya. Kalau Anda ditanya apa, mengapa, bagaimana, nggak bisa jawab. Soalnya Anda tidak mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, ya Anda berpotensi disesatkan. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, sekedar jadi orang Kristen pengembira, cheerleader, itu membahayakan hidupmu, membahayakan keselamatanmu. Jadilah murid, jadilah pembelajar firman Tuhan.
kamu akan mengetahui kebenaran. Dan itu langkah pertama untuk memastikan kamu bebas dari kesesatan. Jadi, yang dimaksud dengan mengetahui kebenaran adalah mengetahui duduk perkara kebenaran itu dengan jelas dan masuk akal. Yang kedua, bagaimana caranya agar bisa menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, kalau Anda mau mengasihi kebenaran, Anda harus rela berkorban. Mengasihi tidak rela berkorban itu wajar. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam kasih ada pengorbanan, ada pemberian. Kalau Anda mau mengasihi kebenaran, Anda harus mengeluarkan daya upaya untuk itu. Sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan yang orang-orang yang manja, yang tidak mau berusaha banyak untuk mengetahui kebenaran, dan mereka menginginkan surga. Ingat, Alkitab sudah mengatakan, ada orang mengira jalannya lurus, ujungnya kebinasan. Kenapa? Karena sudah disesatkan oleh si jahat. Kesesatan itu tak banyak yang bisa mengerti, tahu-tahu kebinasaan saja ujungnya. Oke? Nah, mari saya bacakan kepada kita Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai ayat 11 ini, yang merupakan peristiwa yang terjadi di Berea, yaitu orang-orang percaya yang ada di Berea. Begini kata Alkitab. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Perhatikan, yang saya beri tanda kuning ini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Yang membuat mereka punya kualitas yang baik ini, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini orang Kristen di Berea ini baik-baik. Orang Yahudi di Berea ini baik-baik ya, maksud saya. Karena mereka adalah orang yang punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu mencintai kebenaran. Apa itu? Mereka itu meluangkan waktu, ya, ada effort, di mana setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, setiap hari menyelidiki kitab suci. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui duduk perkaranya. Mereka ingin tahu kejelasan duduk perkaranya, sehingga mereka tahu dengan jelas dan masuk akal. Masuk akal itu artinya mereka mengerti. Kalau nggak masuk akal artinya tidak mengerti, Bapak Ibu, saudara-saudariku ya. Itu arti kata masuk akal. Apapun yang tidak masuk akal Anda tidak akan pernah mengerti. Tapi sesuatu yang bisa masuk di akal Anda mengerti. Nah, orang-orang Yahudi di Berea ini adalah orang-orang yang mengasihi kebenaran. Dari mana kita tahu? Ia meluangkan waktunya. Ia merelakan waktunya setiap hari menyelidiki kitab suci. Zaman sekarang ini, orang ibadah seminggu sekali. Mungkin ada tambahan pembinaan di tengah hari. Itu pun sebagian sudah tidak sepenuh hati lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tidak mengasihi dan tidak mau rela berkorban untuk kebenaran. Sesuatu yang dapat melindungi mereka dari bahaya penyesatan di akhir zaman. Sungguh ya, gelombang penyesatan, bahaya penyesatan itu dahsyat dan luar biasa. Anda akan dengan mudah melihat itu di kanan kiri sekelilingmu jika Anda sudah mengetahui kebenaran. Saya tidak akan mengatakan apapun, tapi kalau matamu terbuka dan melihat kebenaran, dengan jelas Anda akan mengetahui setiap penyesatan yang ada di kanan kiri di sekeliling. Termasuk video YouTube yang kamu lihat, yang kamu baca, kamu dengar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita bisa mengasihi kebenaran, rela berkorban? Maksudnya apa? Luangkan waktu untuk menyelidiki kitab suci agar Anda tahu duduk perkaranya secara jelas dan masuk akal. Masuk akal artinya mengerti.
dong itu jelas, masuk akal itu mengerti. Kalau nggak sampai dong, nggak sampai masuk akal Anda, nggak jelas dan nggak mengerti. Kebenaran yang dari Tuhan itu jelas dan masuk akal, clear dan mudah dimengerti. Tuhan menggunakan bahasa yang mudah untuk kita mengerti. Kalau Anda tidak mengerti sesuatu yang mudah, kemungkinan besar Anda sudah disesatkan. Oke? Nah, jadi orang yang mengasihi kebenaran itu rela berkorban dengan meluangkan waktu untuk menyelidiki Alkitab agar dapat mengetahui kebenarannya, mengetahui duduk perkaranya secara jelas dan masuk akal. Oke? Jelas ya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa catatan yang penting yang saya mohon Anda taruh perhatian sungguh-sungguh guna melindungi diri Anda dari bahaya penyesatan di akhir zaman. Ini penting untuk seluruh jemaat dan juga untuk teman-teman hamba Tuhan, rekan-rekan sejawat saya. Ingat ya, saya tidak sedang menyerang Anda, saya juga pendeta sama seperti Anda. Saya juga tidak berasumsi bahwa saya tidak mengalami disesatkan. Saat ini berasumsi Anda tidak disesatkan sama sekali itu adalah suatu kebodohan. Justru kita harus waspada, jangan-jangan saya sudah disesatkan. Jadi please, catatan penting ini tidak sedang bermaksud menuduh, menggurui, mengecam Anda, tapi ini untuk melindungi kita semua dari bahaya penyesatan di akhir zaman. Oke? Nomor 1. Oleh karena bahaya penyesatan ini, Tuhan Yesus telah memberi ancaman serius kepada siapa saja yang menyebabkan anak-anaknya tersesat. Sekali lagi ya, penyesatan itu ujungnya kebinasaan. Makanya Tuhan sangat marah sekali terhadap terjadinya penyesatan, khususnya kepada siapapun yang menyebabkan seseorang atau anak Tuhan itu sampai tersesat. Tuhan berkata orang itu sebaiknya tidak pernah lahir daripada dia menjadi penyesat. Itu artinya apa? Ada hukuman yang luar biasa yang menanti dari pihak Tuhan. Anda bisa baca itu di Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Yang kedua, yang perlu Anda pahami adalah bahwa penyesat yang sesungguhnya itu adalah si iblis dan bukan manusia. Anda bisa membaca itu di Wahyu 20 ayat 3 dan 8. Ya. Menyesatkan bangsa-bangsa, yang menyesatkan manusia itu adalah si iblis. Akan tetapi, karena iblis itu makhluk roh, ya, untuk menjalankan aksinya itu, si iblis akan menggunakan manusia sebagai alatnya. Dan manusia yang berpotensi untuk menyesatkan jemaat orang Kristen itu adalah para hamba Tuhan. Itu yang sangat berpotensi. Nah, yaitu khususnya mereka yang berposisi sebagai pengkhotbah dan pengajar. Fungsi pengkhotbah dan pengajar inilah sarana paling strategis untuk menyesatkan jemaat. Oke ya, sekali lagi ya, saya tidak sedang menuduh siapapun. Saya sedang membicarakan bahwa fungsi berkhotbah dan pengajar ini strategis untuk digunakan iblis menyesatkan jemaat, karena dia adalah penyesat yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena apa? Oleh karena iblis bisa menggunakan hamba-hamba Tuhan itu. Oleh karena itu, semua hamba Tuhan yang berkhotbah dan mengajar harus memperhatikan nasihat Rasul Paulus ini, yaitu awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, berwaspadalah. Ya, amati serius dirimu sendiri dan ajaranmu, amati. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun dalam hal apa? Yaitu bertekun dalam hal mengawasi, mengamati diri sendiri dan ajarannya. Nah, karena dengan berbuat demikian, berbuat apa? Mengawasi diri sendiri dan ajaran kita, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini ngeri loh, saudara-saudariku. Dikatakan, hanya orang yang cermat, teliti mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya, yang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Yang akan menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri apa? Menyelamatkan diri dari bahaya jadi penyesat. Dari bahaya hukuman dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan ancamannya kepada para penyesat itu. Ini tidak semata-mata dalam konteks keselamatan, ya, tapi ini sudah masalah hukuman atas pelanggaran, atas kejahatan, penyesatan yang mengerikan itu. Jadi,
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dengan berbuat itu, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan tidak mau mengawasi diri sendiri dan ajarannya, jangankan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dirinya sendiri saja pasti gagal. Inilah bahaya penyesatan di akhir zaman. Maka cara terbaik bagi para hamba Tuhan mengingat iblis dapat atau berusaha sekuat tenaga untuk memakai para pengkhotbah dan para pengajar untuk memanfaatkan atau menumpangi atau dompleng para pengkhotbah dan para pengajar ini, maka semua pengkhotbah dan pengajar harus mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Mengawasi diri sendiri itu apa sih? Awasilah motivasimu. Kalau tujuanmu uang, tujuanmu untuk memperdaya orang, tujuanmu untuk menarik orang pada dirimu, tujuan atau motivasimu tidak benar, wah itu menjadi bibit penyesatan. Dan juga awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaran. Apa maksudnya mengawasi ajaran? Pastikan yang kamu ajarkan itu kebenaran. Maksudnya apa? Duduk perkaranya jelas. Kalau di soal, di debat, Anda bisa mempertahankannya dengan baik. Kenapa? Karena ajaranmu kebenaran. Kalau yang bukan kebenaran, di debat, lumpuh langsung. Oke ya? Jadi, semua kita, para hamba Tuhan, termasuk saya, sekali lagi jangan berasumsi kita bebas dari penyesatan. Itu terlalu arogan dan bahaya. Karena tidak ada yang mengetahui siapa yang sudah tersesat. Tapi dengan waspada, berjaga-jaga, mengawasi diri kita, motivasi kita, mengawasi ajaran-ajaran kita, dipastikan itu adalah kebenaran, itu akan menyelamatkan kita dari bahaya hukuman atas para penyesat itu. Dan agar kita menyelamatkan orang-orang yang kita layani. Selamat dari apa? Dari bahaya penyesatan. Karena orang yang menerima Yesus itu sudah pasti selamat, tapi orang yang tersesat, ujung-ujungnya akan binasa. Oke, kita lanjutkan ya. Guna menghindari bahaya penyesatan ini, seorang hamba Tuhan yang tidak menguasai topik pengajaran tertentu, kalau nggak ngerti betul, tidak paham, tidak dong. Kalau Anda diajak berdebat saja tidak berani, kalau Anda didebat langsung lumpuh, ya, maka sebaiknya topik pengajaran yang tidak dikuasai itu tidak usah diajarkan. Ya, sebaiknya tidak mengkhotbahkan atau mengajarkan topik itu. Ajarkan saja atau khotbahkan saja topik-topik yang Anda betul-betul mengetahui duduk perkaranya atau mengetahui kebenaran. Tidak mengerti duduk perkaranya dengan jelas dan yang tidak masuk akal, itu kalau Anda khotbahkan, itu hanya akan mendatangkan kesesatan atas orang-orang yang kita kasihi, yaitu para jemaat. Oke ya Bapak Ibu saudara-saudariku, ini masalah serius dan sangat sensitif di akhir zaman ini. Mohon pengertiannya. Saya tidak sedang mengecam Anda karena saya pun berasumsi, ya, mencurigai jangan-jangan ada bidang-bidang tertentu yang saya pun mungkin disesatkan si jahat. Saya berasumsi seperti itu. Kelima, karena penyesatan itu sangat berbahaya, di mana orang yang tersesat tidak mengetahui bahwa dia sudah tersesat, akan tetapi ujungnya mau, maka berasumsi tidak atau belum tersesat adalah kebodohan. Hal ini akan membuat Anda tidak berwaspada, tidak mengawasi dirimu, dan tidak berjaga-jaga. Jadi, jangan berasumsi Anda bebas dari penyesatan. Sebaiknya periksa diri. Periksa semua doktrin yang Anda pahami khususnya pada bidang-bidang tertentu. Oke, saya lanjutkan yang nomor 6. Nah, di akhir zaman ini, memeriksa dan menguji kembali, khususnya doktrin keselamatan dan akhir zaman, adalah langkah strategis dan bijaksana. Kenapa? Karena dua hal ini akan mempengaruhi hidup mati kita. Hidup mati jemaat. Surga dan neraka. Oleh sebab itu, memeriksa dan menguji kembali doktrin keselamatan dan akhir zaman yang kita miliki, dipastikan yang kita pahami adalah kebenaran. Maksudnya apa? Duduk perkaranya jelas dan masuk akal. Apa-apa yang tidak jelas tidak masuk akal. Ya namanya tidak benar, Anda aja tidak mengerti kan. Kalau masuk akal itu ya Anda mengerti. Kalau jelas itu menjawab apa saja Anda bisa.
menerangkannya dengan baik sekali. Oke, jadi di akhir zaman ini memeriksa dan menguji kembali doktrin keselamatan. Dan akhir zaman langkah strategis dan bijaksana yang perlu dilakukan guna mencegah bahaya penyesatan. Yang ketujuh, terakhir, hanya doktrin atau ajaran yang duduk perkaranya jelas dan masuk akal saja yang dapat kita terima atau diterima sebagai kebenaran. Yang tidak jelas dan tidak masuk akal itu dalami dahulu. Kalau di dalam-dalami tetap tidak mengerti, abaikan saja hal itu. Sebab mempercayai apa yang tidak Anda mengerti, itu bisa jadi bencana. Itu bisa menjadi bahaya di akhir zaman. Mengingat bahaya penyesatan di akhir zaman, di mana orang-orang yang tersesat tidak mengetahui tapi berujung pada kebinasaan, maka sebaiknya kita semua mulai memeriksa diri dan menguji kembali semua doktrin keselamatan dan akhir zaman yang telah kita percaya. Demikianlah tadi menerima dan mengasihi kebenaran. Cara menghindari bahaya penyesatan di akhir zaman yang akhir-akhir. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.